bagi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Family, welcome home. Selamat sore, selamat datang dalam ibadah raya yang kedua. Dan kami sangat bersuka cita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara Jemaat sore hari ini. Terlebih sangat mengapresiasi jemaat yang sudah hadir on time. Dan minggu ini kita sangat bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan, Growth Center Manado dapat merayakan ulang tahun yang ke-6. Sama-sama kita akan berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, di tahun yang ke-6 ini dengan tema Simplicity and Humility, biarlah lewat kesederhanaan dan kerendahan hati, Growth Center Manado dapat membawa umat Tuhan untuk bangkit dan menjadi pemenang. Berikan salam kiri kananmu, katakan happy birthday. Selamat ulang tahun untuk rumah kita Growth Center Manado. Biar di tahun yang ke-6 ini jemaat Tuhan akan mengalami Tuhan lebih lagi. Kita akan lihat ada terobosan di tahun yang ke-6 ini. Sama-sama katakan haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita lewat pujian dan penyembahan. Saya persilakan kepada tim Growshipper, selamat beribadah. Haleluya, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Thank you Lord, because of your love. Semua karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa 6 tahun Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk mengasihi Engkau kembali. Thank you Lord. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Terima kasih Tuhan, kami mau menari meninggikan nama-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, thank you God, selamatkan dan pulihkanku. Come on we sing. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Thank you Lord. Kami mau menari meninggikan nama-Mu, sebab Engkau baik, sebab Engkau layak Tuhan. So dari hati kami mau katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on sing. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siap-siap lebih lagi crossover. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan di atas kepala crossover. Karena kasih setiamu, we celebrate happy anniversary. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yeah, Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. More. Haleluya. Thank you Jesus. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Siapakah kami yang Engkau membawa kami di saat seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
Biar kami semakin berkurang, Engkau semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami dalam kehendak-Mu. Oh, cuma karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena
berjalan dalam kehendak kami mau mengiringmu. Mari bermasmur bagi Dia, angkat suaramu, mengikutmu penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, angkat suara ku bawa hatiku, ini penyembahan kami. Ku bawa hatiku menyembah, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bawa hatiku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kesukaan hati, ku lepas semua hati kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
lepas. Jesus. Mengenal kehendak Jesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadi. Wow. Oh Jesus. Mengikutmu Yesus. Ku Yesus. Tak ada yang lain Yesus. Kami lepaskan seluruh hak kami Tuhan.
tiada dire Adonai se manifesterà. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Oh Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Oh Shaddai, Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Oh Yahweh, Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. One more. Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará. Yahweh Rafa Elohim Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. One more, one more. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Engkau Yesus Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Engkaulah kemuliaan Tuhan, Engkaulah segala-galanya atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, karena jelas firman Tuhan berkata, Engkau bertata setiap pujian penyembahan akan umat-Mu. Untuk itu Tuhan kami berdoa, biar kiranya penyembahan kami Tuhan naik ke dalam hadirat Tuhan. Oh sampai ke dalam pendengaran-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau disukakan atas setiap penyembahan akan pujian atas tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas rahmat-Mu Tuhan. Kami Grow Center Manado memasuki umur yang ke-6 Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Biar kiranya di tahun yang baru ini Tuhan, umur yang baru, kedewasaan Tuhan, Tuhan nyatakan atas Grow Center Manado di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami semakin cinta akan Engkau Tuhan. Kami semakin melekat. Hidup kami Tuhan menemukan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang beribadah sore hari ini. Biar kiranya diberkati setiap pekerjaan, setiap usaha di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayanan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang sudah menjanjikan kemenangan atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Janji itu Tuhan tergenapi atas hidup kami. Kemenangan itu kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah umat-umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menopang pelayanan akan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa menopang pelayanan akan Pastor Niko Nyotoro Harjo dengan Ibu Hermin Tuhan. Biar kayak kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan nyatakan berikan atas Pastor Niko dan Ibu Hermin di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menopang pelayanan akan Pastor Andi dengan Pastor Lia. Kami berdoa Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Andi dan Pastor Lia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati akan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, biar kayak kekuatan Tuhan, kekuatan yang ekstra Tuhan, Tuhan nyatakan atas hidup hamba-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanan hamba-Mu Growth Center Church Tuhan Yesus, berdampak untuk kota demi kota, bahkan sampai bangsa demi bangsa untuk kemuliaan akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati setiap cabang demi cabang. UNDIP-nya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa demi jiwa Tuhan kami persembahkan untuk pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan Pastor Chandra Manalip beserta dengan Pastor Nova Nender di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkannya perlindungan darah Yesus sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Segenap keluarga hamba-Mu ada dalam penyertaan perlindungan tangan kuasa Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Sembunyikan mereka Tuhan Yesus di balik salib-Mu Tuhan. Biar setiap apapun rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menopang pelayanan wakil gembala Pastor Carlo Pat beserta dengan Pastor Telma di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan berkat kuasa yang sama Tuhan Yesus Engkau limpahkan atas hidup hamba-hamba-Mu Tuhan. Bersama Tuhan Yesus melayani di Growth Center Manado untuk kemuliaan akan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kami semua pengerja Tuhan, unity Tuhan, bersama-sama melayani Engkau. Oh, untuk menyatakan kuasa Tuhan atas kota kami Manado. Untuk itu kami berdoa bersama Tuhan. Kami mau memberkati akan kota kami Manado di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati akan rumah kami di dalam nama Yesus. Kami memberkatikan kantor-kantor kami, usaha tempat usaha kami. Kami berdoa Tuhan memberkatikan sekolah demi sekolah, kampus demi kampus di dalam nama Yesus. Kami katakan Tuhan, biar kira setiap sudut-sudut atas kota ini Tuhan, ada pujian penyembahan yang dinaikkan di dalam nama Yesus. Kami terobos setiap atmosfer yang jelek atas kota ini Tuhan. Setiap selubung yang menutupi atas kota ini, kami terobos di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kemuliaan Tuhan, revival Tuhan terjadi atas Manado. Tanah Sulawesi Utara diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Manado Tuhan kami berdoa, kami memberkatikan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Indonesia adalah rencana Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semuanya diberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi yang mau memberikan secara transfer bank. Bisa melalui rekening bank yang ada tertera di layar atau secara scan QR code. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas sore hari ini Tuhan. Kami penuh dengan sukacita. Kami penuh dengan kedamaian. Kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Biarlah pemberian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Mari semua yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan. Cool atau Community of Love diadakan di area masing-masing. Ada 13 Cool yang ada di Tanah Wangko, di Manado, dan di Minut. Jadi kami mengundang untuk Bapak bisa hadir bersama-sama. Bagi mereka yang belum ikut Cool, mari bisa daftarkan melalui infodesk yang ada di pintu keluar. Rumah doa atau House of Prayer diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 jam 11 di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu supaya bisa bersama-sama kita berdoa, supaya kita bisa merasakan apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita bisa berdoa bersama-sama di situ dan kita bisa mendapatkan jawaban doa. Ibadah Sunday Service untuk minggu depan tanggal 18 Juni diadakan 3 kali. Yang pertama di jam 9 di The Centra Hotel Minasa Utara. Yang kedua jam 10 dan jam 5 bertempat di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa datang dan bisa juga mengajak teman, keluarga, saudara untuk kita bisa bersama-sama menerima berkat-berkat dari Tuhan. Pemberkatan pernikahan GB Star Square. Mari kita berikan tepuk tangan. Akan diadakan pada Jumat tanggal 23 Juni. Kita bisa mengajak untuk atau mengundang saudara Larry Yohanes Christian Mait dan Oktolin Oli Ratela. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bagi saudara jemaat yang mungkin merasa keberatan atau mungkin ada hal-hal yang belum ini, bisa menyampaikan melalui email gbi@gcmanado.gmail.com. Grow Profesional membuka pelayanan Go Office Ministry bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ingin dilayani di kantor-kantor, di bank-bank, dimanapun di tempat kerja saudara. Silakan menghubungi PIC Bapak Filsano atau dapat juga didaftarkan di infodesk di depan pintu keluar. Grow Generation. Bagi teman-teman teens dan youth, mari ikutin info ibadah dan fellowship lewat akun Instagram Grow Generation. Bagi jemaat yang mau berkomitmen untuk menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado, dapat mengisi formulir KKJ atau kartu keluarga jemaat yang terdapat di infodesk di depan pintu keluar. Taburan untuk pembangunan gedung gereja di Citraland dapat dimasukkan di dalam kotak yang ada di depan pintu keluar atau bisa transfer melalui rekening yang ada di layar. Info lebih lanjut dapat follow account Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati sebelum kita menerima perjamuan malam hari ini. Ku percaya akan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib, telah tebus hidupku
dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Ku percaya akan kuasa darahmu yang tercurah di kayu salib. Telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Kuasa darahmu, kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku percaya akan kuasa darahmu yang tercurah di kayu salib. Telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Ku percaya akan kuasa darahmu. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri sampai kita nyanyikan pujian ini dengan hati. Telah tebus hidupku dari dosa dan maut. Ku percaya akan salibmu. Kuasa darahmu, kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Kuasa darahmu, kuasa darahmu Yesus sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Kuasa darah. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Terima kasih. Sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku. Ku menjadi lebih dari pemenang. Mari angkat tangan mulai sembah dalam bahasa roh. Urapan lebih dari pemenang itu turun atas kamu saat ini. Oh Rabba Shedaba Karalaba Shedaba Karalaba Shedaba Bakaya Ralaba Yaralaba. Kuasa darah Yesus yang menyembuhkan. Kuasa darah Yesus yang membebaskan. Saat ini engkau sedang perlu jamahan Tuhan yang sedang sakit, minta Tuhan menyembuhkan saat ini. Shedaba Karalaba. Sembuhkan Tuhan. Lepaskan dengan hadirat-Mu. Kuasa darah-Mu Yesus. Shedaba Karalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang para hamba-hamba Tuhan boleh maju. Setiap minggu
Kedua, bertepatan juga dengan anniversary hari ini. Kita mengadakan perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata bahwa setiap kali kamu membuat perjamuan kudus, biarlah engkau mengingat akan aku. Ingat bahwa kita diundang semeja dengan Tuhan. Dan 1990 tahun yang lalu, Tuhan Yesus setelah malam itu, setelah perjamuan itu, Yesus mempraktekkan ayat tersebut menanggalkan haknya. Saya percaya malam itu Tuhan mengajarkan satu hal. Bahwa waktu dia menerima kuasa sorga dan bumi, haknya untuk menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi di upper room itu, dia membuka jubahnya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Itulah Tuhan kita. Diberikan hak yang begitu luar biasa. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Tapi dia memilih menjadi hamba. Sebab itu di ulang tahun yang ke-6 dan juga di perjamuan kudus bulan Juni, kita mau mengenang Yesus sebagai Raja yang menanggalkan haknya. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami terus memegangi hak kami, Tuhan ingin kita sembuh kok. Tuhan ingin saudara diberkati kok. Tuhan ingin saudara dapat jodoh kok. Tuhan ingin saudara dapat pekerjaan. Tapi bisakah dalam kita mengikut Tuhan, kita melepaskan hak kita? Seperti seorang anak yang tenang di sebelah ayahnya. Kita begitu semangat nyanyi Jehovah Jireh tadi. Jireh artinya Allah yang mencukupi. Dia cukup buat kita. Tuhan, kami serahkan. Kau berkati para pelayan-Mu yang akan melayani kami. Biarlah lewat setiap perjamuan kudus dibagikan. Biarlah pesan penanggalan hak ini boleh kami terima. Terima kasih untuk punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan untuk saudaraku dikasih Tuhan, perjamuan ini hanya buat orang-orang yang sudah menerima dan percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan ambil perjamuan kudus ini. Kita akan angkat pujian yang tadi, mengiring Yesus. Itulah keputusan yang terbaik buat aku. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Suasana anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mari bagi berdiri sama-sama. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku.
jadikanku hamba yang berkenan. Angkat tangan, voice only. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku Thank you, Lord. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih. Anugerah-Mu. Semua ini anugerah. Semua ini anugerah. Kau baik, Kau sungguh baik. Thank you, Lord. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam namanya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Thank you Jesus. Angkat tanganmu saat ini. Ucapkan syukurmu dengan suaramu, dengan perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Oh kamsheni yuju Yesu. Kamsahamnida. Domo arigato. Thank you so much Jesus. We give you thanks, we give you thanks. We give you thanks Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Oh. Mari semua angkat kedua tanganmu saat ini. Tuhan impartasikan pengurapan-Mu. Biar di ulang tahun yang ke-6 ini ada pengurapan yang dahsyat yang Tuhan lepaskan. Dalam unity ada kekuatan. Dalam unity ada sukacita. Dalam kesatuan dan kerukunan Tuhan perintahkan berkat di tempat ini. Angkat tanganmu saat ini. Mari perkatakan pengurapan kesatuan itu. Unity. Unity oh God. Shidadaya dalam bayar lama. Jadilah kamu satu kata Tuhan. Pengurapan ini membuat kamu menjadi satu. Pengurapan ini membuat kamu jadi satu. Oh rata kaya lama syadara lama. Peluk gereja ini Tuhan. Peluk gereja ini Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan. Shidadaya dalam bayar lama syadara lama. I have this
come on, come on, come on. Kristus cukup bagiku. Semua yang kami butuhkan. In everything I need, Tuhan punya semuanya. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough. Christ is enough for me. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Come on, come on. Dan pada minggu kedua ini, gereja ini we honor the offering to God. Persembahan kepada Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Kita menghormati bahwa perpuluhan ditulis di Alkitab Perjanjian Lama. Dan saya percaya we are following all the Bibles, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perpuluhan adalah tanda kita mengasihi Tuhan, katakan mengasihi Tuhan. Menguji hati kita, Tuhan atau mamon. Perpuluhan adalah lambang bagaimana kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Tapi yang ketiga, perpuluhan juga adalah tanda kita merasa menjadi belong, jadi bagian daripada komunitas ini. Dan saya percaya itu yang terjadi baru waktu mereka dipulihkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan mereka nggak cuma kasih 10%, mereka kasih surat tanahnya, mereka kasih semuanya. Menunjukkan bahwa perpuluhan bukan mengenai berapa besar, berapa banyak, bukan banyak-banyakan, tetapi berapa kita menjadi satu. Mereka memberikan satu dengan yang lain. Bahkan kita mereka menjual hartanya. Surga berkata bahwa kita harus menjual harta kita, tapi pertanyaan adalah, do you belong to this community? Rasa belong, rasakan ini rumahku. Kalau ini rumah, maka memberi adalah satu kehormatan. Kalau ini rumah, melayani adalah satu hal yang normal. Sebab itu hari ini saya ingin memberkati setiap tangan. Yuk angkat, yang namanya manusia angkat tangan, yang sudah, yang akan, baik yang belum bisa. Kalau kamu bisa memberikan perpuluhan, bersyukur walaupun sedikit, artinya apa? Kamu masih punya pekerjaan. Ada di sini yang mau tapi gak punya pekerjaan. Aku memberkati setiap tangan-tangan jemaatmu, GC Manado, diberkati tangan-tangan ini. Mereka akan menabur benih. Dan benih itu akan bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat. Aku memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, yang sekolah, yang berkuliah, yang melayani Tuhan, yang berinvestasi, semua diberkati. Semua punya hikmat untuk mengelola berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amen, amen, amen. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Saudara yang memberikan secara honor ke depan, saya persilakan pada waktu ini. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, No turning back. I have decided To follow Jesus. No turning back. No turning back. I have Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. the cross before me, the World world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Terima kasih Tuhan bicara sama kami. Terima kasih untuk 6 tahun ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan siap dengan firman Tuhan katakan. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Misalnya lampu dinyalakan. Happy anniversary yang ke-6. Growth Center Manado, my home.
My beloved community. Haleluya. Kalau bisa lampu dinyalakan supaya saya bisa melihat yang paling belakang sekalipun. Boleh lihat nggak tangan-tangan di sini yang 6 tahun yang lalu saudara mungkin belum melayani bahkan jadi jemaat. Yang kalau sudah melayani waktu itu jangan usah angkat tangan. Tapi yang waktu itu jadi jemaat di tanggal berapa itu? 11 Juni 2016 jam 5 sore. Ya, orang di sini sebagai jemaat. Kalau ada boleh lambaikan tangan dengan heboh supaya saya bisa lihat. Oh, lihat di depan ini, luar dahsyat, dahsyat. Ada lagi yang di belakang? Ada lagi yang di belakang? Ada lagi, sudah pakai jas semua. Ada yang tidak pakai jas, atau tidak melayani tapi sudah ada di situ. Saya ingin memberikan hadiah khusus buat Anda. Begitu. Oh, haleluya. Gak ada? Masa enggak ada di sini yang? Oke. So ada waktu itu? So ada tanggal itu? Ada ya? Oke. Catat namanya Pastor Chandra, saya akan kirim dari Jakarta khusus buat 2 ibu yang ada di depan ini. Ya, nanti kasih ukuran sepatu. Saya kasih ke suaminya tapi puji Tuhan, puji Tuhan. 6 tahun yang lalu hari ini kita semua kumpul di sini, nggak sampai 100 orang waktu itu. Kita deg-degan banget karena jam 5 sore mulai kebaktian sampai jam 3 sore. Surat izin gereja belum keluar, saudaraku. Wah itu, saya udah bilang, wah kalau saya belum keluar ya kita istilahnya fellowship. Ya fellowship hari Minggu waktu itu. Karena penting punya izin untuk jadi gereja. Tapi tepat jam 3 sore, izin itu keluar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya puji Tuhan dan semua waktu itu sedang excited. Semua masing-masing gak tahu apa yang akan terjadi besoknya, minggu depannya, tahun depannya. Apalagi kita gak ada yang bisa bayangkan 6 tahun berikutnya. Gak ada kita yang, aduh ini gereja bisa lewat 1 bulan aja waktu itu udah bersyukur. Ya, dan waktu itu sama-sama kita clueless, homeless, fatherless, ya, jobless mungkin di situ. Ya, ada yang apa ya, suamiless gitu ya. Ada yang gak dapat jodoh segala macam. Wah kita lagi semua, tapi saya ingat masalah waktu itu membuat kita gak tercerai berai, membuat kita lebih bersatu. Kita doa, saya ingat pre-service yang paling heboh itu waktu itu. Kita doa, kita minta izin Tuhan, kami berdoa untuk ketenangan, kami berdoa untuk hadirat Tuhan. Wah itu rasanya. Nah saya pesan ya, itunya gak boleh hilang. Rasa bersatu menghadapi masalah, itu gak boleh hilang. Ya, boleh 6 tahun, tapi bersatu kita teguh. Ada satu hal waktu bisa bersatu tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan aja bilang kok, waktu manusia itu bangun menara Babel. Wah dia bilang manusia kalau bersatu, segala sesuatu itu mungkin. Ya, maka saya percaya itulah yang Tuhan pesankan buat kita. Angka 6 adalah angka manusia. Ya, tapi hari ini tidak ada manusia yang diagungkan, katakan amin. Tapi kita percaya justru yang kita persembahkan adalah manusia kita. Manusia itu kepingin dapat tepuk tangan. Manusia itu kepingin dapat pujian. Tapi seperti Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita sebagai gereja di komunitas di Minut, di Manado, biarlah dalam 6 tahun ini kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, manusia kita kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita banyak, saudara kalau lihat, habis saya juga pakai kaos yang sama, semua pakai kaos yang sama dengan tema di situ adalah simplicity dan humility. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Itulah topik atau tema khotbah saya untuk saudara. Yuk kita doa. Tuhan terima kasih untuk pesan Tuhan yang akan dilepaskan tempat ini. Beri kami telinga seorang murid, hati yang siap ditanam oleh benih-Mu, firman-Mu. Dan iman timbul dari firman-Mu dalam nama Yesus. Katakan amin. Pak Niko katakan bahwa kita akan melihat satu revival, penuaian besar, penuaian jiwa terbesar terakhir pada hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Gereja kita percaya disebut dengan Pantekosta yang ketiga. Pantekosta pertama terjadi di Upper Room. Waktu itu tiba-tiba dari 120 orang, one day, satu hari, jadi 4.000 lebih jemaatnya. Katakan wow. Tapi apakah
tugas waktu itu sudah selesai, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Belum Pak, belum sampai ujung, cuma seujung kuku. Baru se-Yerusalem. Tapi menunjukkan dahsyatnya Pantekosta itu. Dalam sehari. Bahkan dikatakan tiap hari ditambah orang percaya. Tiap hari. Itu diperkirakan dalam waktu 1 bulan. Bahkan dari Kisah Rasul 2 sampai ke 10, mereka itu bertambah sehingga 75% orang Yerusalem itu menjadi orang percaya. Katakan wow. Pak saudara bisa Kisah Rasul 3 sampai ke 10. Ditambah Kisah Rasul 10 di mana Cornelius bertobat, ada license, ada izin bahwa Roh Kudus untuk semua orang, keselamatan untuk semua orang, gereja untuk semua orang. Waktu itu terbuka lebar sehingga wow, semua orang berhak mendapatkan keselamatan. Terjadi lagi di 1906 di Azusa Street, di mana waktu itu di rumah William Seymour, di seorang hitam buta sebelah, nggak punya bapak, menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai segala macam bejana yang Tuhan mau pakai. Mungkin kau pikir aku harus, STH dulu, MTH dulu, aku harus begitu keren, pendeta dulu baru bisa. No, Tuhan bisa pakai seorang yang paling kecil, paling cacat sekalipun Tuhan bisa pakai. William Seymour dipakai Tuhan untuk mengadakan Azusa Street Revival. Dan terjadi yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Karena lewat gerakan daripada Azusa Street Revival muncul gereja-gereja Pentakosta. Bahkan gereja-gereja ini akhirnya melepaskan misionaris mereka mendarat di Sulawesi Utara. Salah satunya itu dari gereja Bethel Temple di Seattle. Gereja ini mendapatkan cipratan atau mendapatkan pengurapan daripada Azusa Street Revival. Dan mereka mengirim misionarisnya untuk datang ke Sulawesi Utara. Dari situ dimulai lahir gereja-gereja Pentakosta di Indonesia. Mulai lahirlah gereja-gereja karismatik. Tapi saya percaya hari-hari ini, seperti khotbah saya di awal bulan ini, di hari Pentakosta, bahwa Roh Kudus punya semua orang. Siap gak kalian sebagai gereja Pentakosta? Siap gak kalian sebagai gereja karismatik yang berbahasa roh? Siap terima berita gak kalau revival tiba-tiba terjadi di Gemim? Susah ya? Mungkin jangan jawab ya, Tuhan bisa buat segala sesuatu. Sehingga seringkali kita menjadi, masa sih Tuhan? Tuhan kan ini kan bagian gua, ini kan kehebatan gua bahasa roh. Masa revivalnya di sana? God can do anything. Tuhan bisa buat semuanya. Jadi jangan cemburu ya. Kalau nanti sampai tiba-tiba Gemim menuai, KGPM menuai, bersukacitalah. Bantuin mereka. Ya, kalau perlu jadi tukang parkir untuk revival mereka. Supaya kita tahu bahwa GC nggak anti sama gereja lain. Kita bergandengan tangan. Inilah gerejanya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, kita sudah ada di era Pantekosta yang ketiga. Yang Pak Niko lihat ini yang terbesar. Katakan terbesar. Yang terakhir, katakan terakhir. Nah, Pak, yang William Seymour katakan bahwa akan terjadi revival yang terbesar terakhir 100 tahun setelah Azusa Street, yaitu sekarang hari-hari ini. Akan terjadi. Dan gabungan semua revival di dunia tidak bisa mengalahkan revival yang terbesar terakhir ini. Saudara, saya ingat, kalau saudara sekarang ini punya fantasi mengenai revival, simpan dulu. Karena yang terjadi hari-hari ini gak bisa di-digest, gak bisa disangka dengan pikiran kita yang sekecil bakpao ini. Saya percaya, penuaian yang terbesar terakhir ini, akan blow up our mind. Yang saya katakan tadi, kamu buat Gemim aja mungkin kita gak bisa handle, kalau di sana. Kalau terjadi di rumah sepupu kita, sanggup gak saya bilang amin di situ? Saya sih akan bilang amin, karena mereka yang terbesar di Republik ini. Kalau lewat gereja lama, kejadiannya di sana, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri rumah ibadah mereka. Revival terjadi di Indonesia dengan cepat dan menyebar dengan luar biasa. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya memberikan ini bukan buat supaya teologianya salah, tapi kamu harus punya the wildest dream, punya mimpi yang paling liar sekalipun mengenai revival. Tuhan akan buat yang lebih hebat dari itu. Jadi jangan buat panitia dulu, jangan punya rencana dulu, ikuti. Tapi ingat, Pak Niko pesan ini, revival ini harus dikawal dengan 2 kata, simplicity, humility. Ini saja. Simplicity itu kesederhanaan.
Dan gereja ini diizinkan mengalami kesederhanaan. Wah, dari lantai 4 mewah besar. Tuh bilang pindah dulu ke atas. Saya percaya ini upper room. Loteng atas dia GC Manado. Tidak apa-apa. Masuk upper room. Berapa lama pastor? Kalau mereka waktu itu nungguin 10 hari, kita nggak tahu kita berapa lama. Tunggu di sini. Kita diperlengkapi, disatukan, unity. Luar biasa. Dan waktu pencurahan roh terjadi. Saya percaya. Gedung di bawah itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau nanti namanya Pantekosta ketiga terjadi, stadion manapun digabungin gak akan cukup. Sebab itu sudah. Tuhan mau kita belajar simplicity. Boleh pakai LED, boleh pakai lighting. Tapi yang disebut dengan simplicity adalah ingat bahwa pesan yang begitu simple, jelas kok. For God so loved the world, itu aja. Begitu besar kasih Tuhan kepada Manado. Itu gereja harus keluarkan itu. Jangan sibuk yang lain. Simple dan kerendahan hati. Kalau sudah lihat filmnya Jesus Revolution, yaitu pada the 60s orang-orang hippies di Amerika tiba-tiba terima Yesus dengan kegerakan Jesus Revolution. Persis kayak hari-hari ini, anak-anak muda mulai datang ke gereja. Mereka mulai datang haus dan lapar, penuhin gereja waktu itu. Tapi revival itu berhenti waktu pemulanya mulai berantem. Dua orang yang memulai gerakan itu mulai berselisih. Mulai tidak punya paham yang sama. Satu orang mau jadi selebriti. Satu orang ya oke segitu-gitu aja. Mulai ketidaksepakatan. Revival itu berhenti. Makanya Pak Niko bilang, ini bukan hanya kunci revival, tapi ini kunci unity. Bahwa semua orang jadi simple, semua orang jadi rendah hati. Saya berikan judulnya Simplicity Humility adalah Return to Zero. Siap gak kita kembali ke nol? Seringkali kita siap jadi zero to hero. Dari nol menjadi somebody, dari nol menjadi CEO, dari nol menjadi celebrity, dari nol menjadi leaders, dari nol menjadi orang yang hebat. Tetapi yang Tuhan mau seringkali, zero to hero and always ready return to zero. Selalu siap kembali ke titik nol. Karena ada indahnya di titik nol. Di Sentul itu ya ada sepedaan yang namanya titik nol. Wah, semua orang di sana itu coba emang susah ke sana. Tapi mereka berjuang karena sampai ke titik nol itu tidak mudah di daerah Sentul itu. Nah, apa yang Tuhan mau hari ini? Kembali ke zero. Seperti tadi. Kembali ke 6 tahun lalu hari ini. Kita masih nol. Dan Tuhan mau ingatkan, sampai hari ini pun, walaupun kamu sudah 6 tahun, bisa kamu tetap menjadi nol. Kalau kita punya dari pagi sampai hari ini, mungkin kita punya 300 nol. Nolnya 300, ya tetap nol. Nolnya 1000, tetap nol. Mau nolnya berapa? 200.000, tetap nol. Semua itu gak ada artinya. Kecuali yang ada yang namanya angka 1 turun di depan. Nah itu baru luar biasa. Sudah bisa bayangkan nolnya 300, 1 di depan. Nah itu baru banyak. Artinya apa? Kalau kita siap jadi nol semua. Yang the number one, the only one, Jesus. It's all about Jesus. Waktu dia di depan, kunci dia harus di depan, katakan di depan. Kalau dia di belakang sama aja, 0, 1 gitu. Satunya di depan, itu baru banyak. 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, you name it. Sebab itu, untuk jadi besar, taruh Yesus nomor 1 itu selalu di depan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Prosesnya Yusuf, dia harus jadi 0. Gak langsung dia jadi Perdana Menteri. Perlu 13 tahun, namanya proses menjadi 0. Buat saudara berapa lama? Doa sendiri. Gereja ini berapa lama? Doa. Semakin cepat simplicity and humility kita dapat, semakin kita lulus. Yusuf itu dibuat jadi humility. Kalau Yusuf waktu itu belum lulus ujian humility, begitu bapaknya, begitu saudara-saudaranya datang, penggal mereka, hajar mereka. Tapi karena dia sudah menang, udah menanggalkan haknya istilahnya, ya kan? Dia mau bilang hak gimana? Semua haknya dicopotin nih. Jujur,
dibilang pemerkosa. Wah semua, dia udah bela firman, udah hidupnya baik, disiksa semua. Udah haknya dia kasih. Nah artinya begitu ada orang, ini hakku nih untuk marah sama mereka. Tapi karena dia udah belajar menanggalkan hak, itu datang bisa untuk diterima dan diampuni. Prosesnya Musa nggak jadikan dia pembebas waktu dia lagi ngetop menjadi pangeran di Mesir. Tetapi waktu dia udah jadi nol, kerja sama mertua 40 tahun, diinjak-injak, dibohongin mertua. Bahkan waktu Tuhan bilang aku mau pakai kamu, Musa bilang gak salah Tuhan. Bayangin, pangeran yang begitu charming, pinter, bisa bilang gak salah, aku gak bisa bicara. Pakai yang lain aja, aku gak tahu harus bilang apa. Itu loh kuncinya menjadi nol di situ. Waktu kamu bisa bilang, gak salah Tuhan pakai saya. Banyak yang lebih hebat Tuhan. Banyak yang lebih canggih. Banyak yang lebih diurapi. Kalau kita bisa punya, bukan berarti minder loh ya. Tapi ada satu kebesaran Tuhan di depan kita sehingga membuat kita berkata, Tuhan I am zero in front of you. Ini membuat Yesaya yang begitu suci, Yesaya yang begitu kudus berkata, najis, aku hidup di bangsa yang najis bibir, Tuhan ampuni, sehingga Tuhan taruh bara di mulutnya. Itulah yang Tuhan mau inginkan gereja ini. Tahun ini khususnya. Saya gak tahu Pastor Chandra pilih simplicity, humility, tapi saya tiba-tiba waktu saya dengar ini kunci yang dahsyat. Ini kunci yang dahsyat, karena Pak Niko dapatkan juga kunci revival, kunci penuhan jiwa terbesar dan terakhir adalah simple, sederhana dan rendah hati. Sudah bisa bayangkan Ayub jadi nol dalam sehari. Hai orang-orang kaya di sini, jangan sombong. Karena kita bisa menjadi miskin dalam satu malam. Saham bisa merosot dalam satu malam. Deposito bisa hilang dalam satu malam. Ayub hilang semua in one day. Disitulah dia diuji dalam proses menjadi nol. Semua orang senang waktu dia dibilang, Ayub dipulihkan 7 kali lipat. Oh tepuk tangan semua, tapi orang semua tidak mau lewat proses nol itu. Ditinggalin teman, istrinya hujat dia, ditinggalin anak, semuanya hilang. Wah sakit kulit, sudah bisa bayangin. Tapi tanpa proses menjadi nol, mungkin Ayub tidak belajar untuk mengucap syukur. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pesan pastor, pakai pikiran dan perkataan Kristus di tempat ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, Yesus mengosongkan dirinya. Yesus masuk proses zero. Dia mengenolkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan saya percaya lebih baik kita yang memutuskan diri sendiri untuk masuk proses zero-nya Tuhan daripada Tuhan yang paksa kita masuk prosesnya. Pikir itu. Lebih baik hari ini Tuhan. Maka setiap hari para pemusik, oh ini ada ruangan tersembunyi di sini, ada liftnya. Hai Eric, how are you man? Kau diberkatin banget hari ini. Berkati kalian growing so much. Berikan tepuk tangan buat grow. Aku belum kenalan sama main bass ini. Siapa namanya? Hah? Elia. Kau belum punya KTP kayaknya. Oh sudah. Lihat sudah. Kecil sekali, mudah sekali. That's my dream. Bahwa ya memang saya bilang susah nih kayaknya nih. Kalau di Jakarta udah berapa angkatan ya grow. Tapi di sini saya tahu. Bukan berarti saya enak lihat Joshua, lihat I love you guys ya. Tapi saya percaya lewat tahun 6 ini. Kan 6 ini akan muncul Joshua Junior. Eric Junior yang melayani Tuhan luar biasa ya. Puji Tuhan. Dan kembali ke firman Tuhan yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia. Ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri sampai mati bahkan. Saya mati di kayu salib. Sudah bisa bayangkan Tuhan Yesus proses menjadi nol, memutuskan aku menjadi nol, bahkan lebih turun lagi jadi minus. Karena orang yang mati di kayu salib adalah orang yang tidak
Tidak hormat matinya. Rasanya tuh udah kayak lebih rendah dari binatang. Mati secara seperti Tuhan Yesus itu. Sudah bayangkan. Tetapi karena dia melakukan itu, ayat 9. Sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pesan saya buat di sini. Ibunya Yohanes Yakobus itu sampai bilang ke Yesus, boleh gak anakku jadi nomor 1, nomor 2 di sebelah kiri dan kananmu? Semua orang kepingin kita menjadi nomor 1 atau nomor 2. Semua orang ingin jadi pemimpin, semua orang ingin jadi kepala. Tapi di sini Tuhan bilang kalau kamu ingin jadi pemimpin, siap jadi 0 dulu, siap jadi hamba dulu. Semua orang yang menjadi nama di atas segala nama, tapi tidak ada orang yang mau lewat proses Yesus tadi itu. Jadi sama seperti manusia, bahkan mati di kayu salib. Yesus berpesan pada kita di ulang tahun ini, Markus 8:34. Yesus memanggil orang banyak. Dan murid-muridnya berkata kepada mereka, setiap orang, katakan setiap orang ya, yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya percaya kita semua di tahun ke-6, saya mau ingatkan, kita di sini untuk follow Jesus, untuk mengikuti Yesus. Jadi kalau di sini kalian jadi fansnya Niko Nyotoro Harjo, fansnya Andi Cokro, fansnya Chandra, fansnya Carlo, bertobat. Kita pengikutnya Yesus. Ya, kita di sini nggak ikut manusia. We are following Jesus. Ya, manusia cuma alat. Manusia Tuhan percayakan tempat ini, tapi ingat satu hal, follow Jesus. Nah, orang-orang yang mengikut Tuhan ada 2 hal. Ini pesan saya untuk simplicity humility. Gimana caranya untuk jadi simple, gimana jadi rendah hati dan sederhana. Yang pertama, sangkal diri. Semua bilang sangkal diri. Sangkal diri itu apa sih artinya? Seperti Galatia 2:20 katakan, aku hidup, tapi bukan aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Bahkan di Galatia 2:20 secara Passion Translation dikatakan, I no longer lives. Aku enggak hidup lagi. Jadi sangkal diri adalah berkata, aku tidak hidup. Pengertian pertama mengenai sangkal diri, setiap kamu bangun, lihat kaca, bisa bilang, aku tidak hidup. Ya, setiap kali kamu mulai hari, aku ini enggak hidup lagi. Nah, saudara pikir gimana sih? Ini ajaran sesat kali. Gue masih hidup, gue masih bernafas, dibilang tidak hidup. Paulus yang berkata, ini bukan Pastor Andi. Kamu hidup, tapi kamu gak hidup lagi. Ini bingung nih ikut Tuhan yang sering kali. Aku hidup, kok gak hidup lagi. Artinya begini. Kamu hidup, betul. Tapi punya sikap, hati. Seperti orang yang gak hidup. Artinya apa? Jadilah mati akan dirimu sendiri. Itu yang saya katakan tadi. Penyerahan hak. Itu yang saya sebut tadi, bagaimana di angka 6, angka manusia adalah, bisakah di ulang tahun ke-6 ini, manusia kita justru yang dipersembahkan. Manusia ini yang seringkali jadi masalah. Setiap kali ada manusia kumpul, either ada penemuan baru, either ada masalah baru biasanya. Baik kalau penemuan baru, tapi masalah baru ini yang dahsyat. Nah, sebab itu Tuhan katakan manusia, kehidupan daging yang bahkan dikatakan, apa yang Alkitab berkata mengenai manusia itu adalah kedagingan kita. Dan saudara bisa bayangkan orang yang mati itu gak bisa ngomel. Orang yang mati di peti jenazah dikasih model rambut kayak apa, belah kiri, belah kanan, belah tengah, keriting, mau di make up kayak apa, mau dikasih baju hijau, merah, kuning, ungu sekalipun, mau ke sepatu apa. Mereka gak komplain. Kalau mereka bisa bilang, gue mau yang merah, kita yang kabur, saudaraku. Ya kan? Syukurlah orang yang mati, dia akan tenang, tersenyum. Kalau kita bisa seperti orang yang gak hidup dalam arti, Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Senyum aja, senyum aja. Oh, orang yang mati, dia cuma tersenyum. Orang yang mati dia, orang-orang mau muji dia kayak di sekitarnya, orang mau tepuk tangani dia, orang mau ludahi dia, tersenyum aja dia terus. I no longer lives.
Nah itu cara yang paling baik. Disebut dengan kita menyangkal diri kita, artinya kita bilang, Tuhan hidupku bukannya aku lagi. Nah caranya gimana? Emang gak mudah. Kita belajar. Yang kedua dikatakan di Korintus 4 ayat 5, bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus sebagai Tuhan. Diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi yang kedua, kita selalu berkata, tidak pernah ini mengenai aku. It's all about you, never about us. Kalau kita sebagai orang-orang yang menyangkal diri selalu berkata, semua ini, katakan semua yang terjadi dalam hidupku, it's all about Jesus, adalah mengenai Yesus. Bukan mengenai, never about us. Biasakan diri kita berkata seperti itu. WL saya pesan, mau ditepuk tangan kayak apa, bisa kita it's all about Jesus, never about us. Para gembala di sini mau diberkati kayak mau jemaat sebanyak apa, it's all about you, it's never about us. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, For the things I made it. It's all about you. 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 It's all about you, never about us. It's all about you. Nah kalau kita biasa bilang itu, bahwa semua ini gak pernah mengenai aku, bukan berarti Tuhan itu gak mau kita diberkati. Tapi manusia akhir zaman ini punya virus yang disebut dengan me, myself, and I. Selalu bilang aku. Gimana dengan hatiku, hakku, harga diriku. Selalu itu. Makanya itu Tuhan udah lihat manusia akhir zaman menjadi self-lover, pencintai dirinya sendiri. Tidak mau beribadah, garang sama orang tua. Oh, menjadi orang yang gak sopan dan sekarang mencintakan uang. Saudara bisa bayangkan, itulah manusia di akhir zaman yang Paulus katakan hati-hati. Sebab itu untuk kita sembuh dari virus itu. Sehingga katakan, it's not about me, it's never. Di masa-masa saya 1,5 bulan yang lalu saya sabatikal di Amerika, Tuhan bilang, it's never about you. So saya sama Lia saya bilang seperti ini, Tuhan kalau Tuhan masih percayakan gereja ini ya terima kasih. Tapi Tuhan kau bilang hari ini, Andi selesai, kasih lain. Kasih. Banyak gereja pecah. Karena apa? Semua pertahanan, ini gerejaku, ini milikku. Kalau semua kita berkata, ini punya Tuhan. It's belong to Jesus. Kita aman, tenang, gak stres. Karena semua ini miliknya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pengertian yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah aku gak lagi hidup, sangkal diri itu. Sangkal diri yang kedua adalah tidak pernah mengenai aku. Yang ketiga seperti 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupan supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit itu tahu bagaimana mendisiplinkan dirinya sendiri. Sangkal diri adalah mendisiplinkan diri saudara. Yang Paulus bilang bahwa daging itu lemah, roh itu menurut, disiplinkan. Dengan gimana? Puasa, semua bilang puasa. Ya. Nah puasa itu bukan equal nggak makan. Nah, orang seringkali puasa itu equal nggak makan, betul. Bahwa
Tuhan mengajar mengenai puasa itu tidak makan, ada yang puasa Daniel, ada yang puasa puasa setengah hari, puasa malam, puasa pagi segala macam. Ada yang puasa Nebukadnezar katanya. Apa puasa? Ya pokoknya gue makan yang enak-enak aja begitu. Bertobatlah saudara. Ya, tapi puasa sebetulnya adalah menyalibkan atau mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau bukan makan yang utama menjadi musuh saudara, pilih yang lain. Kalau yang pertama adalah mungkin drakor, ya. Mungkin itu K-pop, ya, Pika, ya. Salibkan itu, ya. Oh yang tepuk tangan di belakang. Disiplinkan dirimu. Kalau itu jam tidurmu, tidurnya kebanyakan, main game kebanyakan, disiplinkan. Disiplinkan dirimu, amarahmu, rasa bete, rasa gampang tersinggung, disiplinkan dirimu. Sebab itu, kalau kita belajar 3 tadi, kita bisa menang. Dan yang terakhir, Tuhan bilang kalau kamu ikut aku, yang pertama sangkal diri, yang kedua pikul salib, katakan pikul salib. Salib itu berkata mengenai 3 harga. Pertama adalah harga sebuah pengampunan. Di salib itulah jelas Yesus yang benar menanggalkan haknya yang benar menjadi tidak benar, dan bahkan namanya orang yang mengampuni itu orang yang benar ya. Lebih gampang minta ampun daripada memberi pengampunan. Iya apa iya? Minta ampun mah gampang. Yang mengampuni itu yang susah. Tapi di kayu salib itu Tuhan bilang, aku menanggalkan hakku. Harga sebuah pengampunan. Dia benar, tapi dia diludahi. Dia benar, tapi dia disalah-salahkan. Tapi justru di kayu salib itu, waktu paku ditancapkan, dia teriak, Bapa, 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 ampuni mereka, ampuni mereka. Tuhan, tolong Tuhan, aku sakit tapi make sure mereka masuk surga. Make sure mereka diselamatkan, jangan kasih kutuk ke mereka. Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Kalau kalian bisa seperti itu, disakiti tapi bisa bilang, Tuhan berkati, kasih mobil baru Tuhan, kasih rumah baru Tuhan. Berikan rumah lebih besar dari gua Tuhan, berikan mereka harta lebih banyak. Kalian lulus. Emang gak mudah. Tuhan bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab itu, simplicity, humility adalah, Tuhan bilang kalau mau adalah begitu gampang, kamu adalah sangkal diri dan kedua pikul salib. Karena itu adalah harga sebuah pengampunan. Kedua di kayu salib adalah harga sebuah kesetiaan, katakan setia. Dan Tuhan katakan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit yang setia. Kesetiaan adalah seperti orang lari maraton. Ya, kalau lari sprint itu gampang. Cepat lari, wow, tapi orang suka yang cepat-cepat gampang. Emang bukan gampang, tapi ya cepat, pokoknya yang kakinya kayak kodok tuh yang menang biasanya begitu, kodok gede-gede gitu. Tapi lari maraton lihat, kurus-kurus, kecil-kecil, tapi lari bisa 50 kilo. Karena lari maraton itu perlu strategi yang disebut dengan endurance. Dia jaga. Dan hidup ini seperti lari maraton, bukan cuma sprint. Kita perlu jaga nafas, jaga setia. Dan perlu buat Yesus, bukan hanya tepuk tangan di Bethlehem, di Kapernaum, di Kana. Tapi yang paling penting adalah kesetiaan dia sampai Via Dolorosa. Saya percaya, angka manusia yang disalibkan. 6 tahun mungkin ada kita harus gereja ini harus lewati Via Dolorosa. Di mana kita rasakan semuanya gak sesuai dengan skenario kita. Semuanya gak sesuai dengan impian kita. Kita jatuh dan bangun. Tapi yang terakhir, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Yang saya selalu bilang, kenapa kita di sini? Salib adalah harga jiwa-jiwa. Ini yang penting. Di balik semua ini 6 tahun ini, di balik kami harus bisa untuk sangkal diri, pikul salib. Di balik kami harus mengampuni, di balik kami harus setia. Ini mengenai jiwa-jiwa. Mengenai jiwa-jiwa. Ya. Seringkali iblis plesetkan, iya. Dan akhirnya banyak orang dengar jiwanya aja, banyak yang
klaim sakit jiwa, mental health, ya kan. I need healing, ya. Dikit-dikit jiwaku sakit, jiwaku, ya betul, kita harus jaga jiwa kita, betul. Terpelihara sempurna jiwa ini. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah jiwa-jiwa. Wah itu saya percaya Yesus mentalnya kena banget. Bayangin in one night loh. Semuanya berubah. Dari Hosana Daud. Jadi dia dikaplok, dihajar. Dicium sama muridnya sendiri untuk diserahkan, dijual. Orang-orang yang tadinya menyambut dia justru meludahi dia. Sudah bisa bayangkan itu mentalnya kena. Tapi di balik semuanya itu dia bilang, that's okay. Harga sebuah jiwa, harga sebuah jiwa, harga sebuah jiwa. Dan sudah bisa bayangkan yang membuat Yesus kuat selesai, Via Dolorosa setia, mengampuni adalah apa? Kita semua ini loh. Dia tuh bisa lihat 11 Juni 2023, siapa aja yang ada di ruangan ini, dia tahu. Itu yang buat dia bilang, ini harga jiwa-jiwa ini. Kalau gue gak terus, percuma mereka semua ini. Sia-sialah kita kumpul di sini. Tanpa Yesus selesai, kita ini cuma kelompok arisan. Kelompok karaokean di sini. Kita disebut kelompok orang yang paling sial di muka bumi. Udah tiap minggu kita melayani seharian, gak dapat apa-apa. Tapi karena Yesus selesai, kita disebut orang yang paling diberkati, orang yang paling beruntung. So congratulations, angka 6, manusia disalibkan, humility, simplicity, return to zero. Tetap punya hati, tetap nol. Nanti ya pesan-pesan, gereja ini mau sebesar apapun, tetap punya deg-deg ser itu. Setiap mau khotbah, setiap melayani, duh Tuhan, gue gak layak nih Tuhan. Punya itu terus, itu titik nol terus. Jadi nanti diberkati kayak apa, tetap jadi orang yang rendah hati. Tetap. Karena proses itu baik buat kita. So, congratulations, selamat. Dan my honor buat Chandra, buat Nova. Terima kasih untuk memimpin gereja selama 6 tahun. I know it's not easy. It's time to rest. Untuk seringkali kita perlu, setuju gak bahwa bukan cuma Pastor Andi yang bisa rest 1,5 bulan. Pastor kalian juga perlu dikasih voucher kayak di 4 points, kayak disuruh dia istirahat, dikasih sauna seharian gitu ya. Supaya mereka relax. Mengembalakan itu gak gampang. Bukan berarti saya meninggikan pastor saudara. Tapi saya cuma ingatkan bahwa pastor kalian itu masih manusia. Masih manusia. Jadi jangan pernah taruh terlalu tinggi kepada manusia. Terus pandang Tuhan. Karena dia manusia dan kalian manusia. Yuk sama-sama di sini. Sama-sama. Tanpa kerjasama, tanpa unity, gereja ini nggak bisa jalan lagi. Pesan pastor, yuk jaga sama-sama. Bukan buat kita, tapi buat generasi yang berikutnya. Kasihan jiwa-jiwa itu. Harusnya mereka punya rumah yang begitu luar biasa buat mereka bertumbuh. Jangan rusakkan revival ini. Simplicity, humility. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Angkat tangan sama-sama. Lagu ini mewakili khotbah saya. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mampu Mau hatiku, penyembahanku, Ayo sama-sama katakan. ku semakin berkurang, Yesus makin berkenan. Sekali lagi katakan. Ku bawa hati, Ayo bawa setiap hati kita. penyembahanku, Ya
itulah kesukaan ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku mengiring Yesus Tuhan, itulah kekuatan hidup. Ku yakin aku hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ingat kami adalah hamba, doulos, kesetnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap janji jadi pemenang, jadi kepala bukan ekor, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Tapi dibalik semua itu, yang nama hamba, doulos. Terima kasih untuk mempercayakan kami berkat yang begitu dahsyat. Kami cuma hamba Tuhan, kami cuma hamba-Mu. Terima kasih untuk pesan ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor, lepaskan berkat di anniversary ini. Jadilah gereja yang kuat dan sehat. Jadilah komunitas Allah yang menjadi teladan atas kota ini. Jadilah orang-orang percaya yang bersatu hati dalam doa, pujian, dan penyembahan. Jadilah orang-orang yang saling memberkati satu yang lain dengan nyanyian, pujian, dan kasih. Jadilah gereja yang terkenal karena saling berdoa dan saling mengasihi. Jadilah gereja yang menjadi bapak bagi yang hilang. Jadilah gereja yang begitu generous dan menolong banyak orang. Jadilah gereja yang bernetwork, bekerja sama dengan tubuh Kristus lainnya. Jadilah gereja yang selalu mempersiapkan generasi berikutnya. Jadilah gereja yang menghasilkan godly karakter. Orang-orang yang mempunyai karakter ilahi. Dan ciptakan budaya Kristus lewat gereja ini. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang sudah mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput semua di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, Amen. Happy anniversary Gereja Manado. I love you. God bless. Amin. Berapa banyak yang diberkati malam hari ini? Boleh lambaikan tangan? Ya, Bapak Ibu Saudara Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan karena minggu ini kita merayakan Anniversary Grow Center yang ke-6, maka kita akan sama-sama merayakannya. Dan sebelumnya kita akan menonton video berikut ini. Memasuki era Pentakosta ketiga, di mana akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam penuaian jiwa ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu simplicity dan humility. Simplicity, di mana kita harus punya sikap yang sederhana dan gampang dimengerti. Dan humility artinya kita harus lepas dari rasa kebanggaan dan keangkuhan. Gak boleh merasa lebih hebat atau istimewa dari yang lain. Penuaian jiwa itu bukan tentang kita jadi terkenal atau menonjolkan diri sendiri. Tetapi penuaian jiwa itu terjadi karena kuasa Roh Kudus, bukan karena usaha kita sendiri. Jadi semua pujian dan kemuliaan hanya buat Tuhan, bukan untuk kita. Kita hanyalah hamba yang melakukan tugas yang diberikan Tuhan, di mana kita harus memiliki sikap rendah hati dalam melayani. Seperti seorang hamba yang tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari tuannya. Dengan simplicity dan humility, mari kita sambut penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman ini. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita.
Mari berikan sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Grow Center Manado dapat memasuki usia yang ke-6 tahun. Sesuai dengan tema Simplicity dan Humility, maka perayaannya dengan sederhana. Namun kita percaya dalam kesederhanaan ini, maka Grow Center Manado akan bisa unity terus. Amin. Dan saya mengundang tim pastoral dan juga Pastor Andi, Pastor Lia, beserta juga ada Pastor Doni dari Grow Center Jakarta juga kami mengundang. Kita akan melakukan prosesi peniupan lilin. Saya persilakan Pastor Chandra untuk memasang lilin angka 6. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Happy birthday to you. Birthday. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk sama-sama tepuk tangan. Kita menyanyikan lagu Happy Birthday sambil kita mendoakan yang terbaik untuk rumah kita Grow Center Happy Manado. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dan biar di tahun yang ke-6 ini simplicity dan humility menjadi bagian dari kita semua. Mari bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Happy anniversary Grow Center Manado. Happy birthday to you. Happy birthday. Mari silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa saling memberikan selamat. Ini adalah ulang tahun kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dan informasi untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat, saat Anda masuk tadi Anda mendapatkan kupon. Nanti saat keluar ada hadiah spesial untuk semua jemaat. Untuk angka genap keluar di sebelah kanan dan angka ganjil keluarnya di sebelah kiri. Dan setelah ini kita bisa family time. Dan untuk konsumsi akan di